Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terus semangat pagi. Semangat pagi. Terus semangat pagi. Sekali lagi semangat pagi. Terus semangat pagi. Terima kasih murid. Izin untuk aplaus semuanya. Yang saya hormati Ketua Palang Merah, Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Konawe, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Hasman Esos. Tentunya juga yang saya hormati bersama Bendahara Ibu Yusni telah hadir juga bersama-sama kita. Kemudian adinda saya, Ketua Panitia, Saudara Yurnadin AMDkom, nanti diluruskan. Seluruh jajaran pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Konawe yang saya banggakan dan saya cintai. Saya juga menyapa teman saya, Direktur Operasional Perusahaan Daerah Bank Batramas Konawe, Bapak Sahrir, Sarjana Ekonomi, Mister Manajemen. Bersama teman saya yang baju hijau ini, mohon berdiri Bu. Ini masih belum ada yang punya. Ibu Yeni, beliau adalah pejabat eksekutif membidangi manajemen risiko dan kepatuhan. Yang saya sapa juga pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Buton, ada Saudara Bang Uci, mohon berdiri Pak. Hai, perwakilan dari Kabupaten Buton turut menyaksikan kegiatan kita. Teman-teman saya, Bu Fitri, Saudara Pak Alex, dan seluruh pengurus Palang Merah. Saya menyapa juga dari perwakilan dari PMI Kabupaten Buton Utara. Selamat bergabung di tempat ini. Dan yang saya cintai, teman-teman relawan dan Palang Merah yang ada di sebelah sudut kanan kita. Pertama-tama, sebagai umat yang beragama, saya mengajak kita semua untuk mari bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, siang hari ini, kita masih di bawah terik matahari, namun suasana kesejukan masuk dalam kalbu kita. Bapak Ibu, adik-adik saya yang saya cintai, 17 September 1945 yang lalu, pada saat itu untuk merefleksi perjalanan Palang Merah Indonesia, setelah naskah teks proklamasi Negara Republik Indonesia ini dibacakan oleh Bapak Soekarno dan Hatta, genap 1 bulan kemudian, 17 September, Palang Merah Indonesia dideklarasikan saat itu yang dibawa pendiri oleh Bapak Buntaran Matuatmojo. Selanjutnya lalu kepengurusan terbentuk dan ketua yang pertama kali adalah Bapak Dr. Andus Muhammad Hatta. Inilah yang mengawal kegiatan Kepalang Merahan Indonesia sehingga pada tahun 1980, pada saat itu masih rezim Bapak Soeharto, Palang Merah Indonesia didaulat dan diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk bertanggung jawab dalam rangka transfusi darah. Itulah yang menjadikan Palang Merah ini murni dikenal dan punya manfaat besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini untuk merefleksi kembali perjalanan Palang Merah Indonesia yang pada hari ini juga digenap telah berusia 75 tahun, karena perjalanan Palang Merah ini usianya sama dengan perjalanan negeri NKRI. Kemarin kita baru merayakan ke-75, karena usia PMI dengan negara ini selisih 1 bulan. Oleh karenanya saya sempat mengutip pada saat itu di Jakarta Bapak Ketua Umum Bapak Yusuf Kala, bahwa kita sebagai makhluk sosial harus bekerja sama sesama orang lain,
hal ini ditandai dengan tidak ada satu kecanggihan teknologi yang bisa memproduksi darah dalam tubuh manusia. Sekali lagi, tidak ada kekuatan teknologi sampai hari ini, mulai dari sampai Eropa sampai Amerika, bisa memproduksi darah. Oleh karenanya, karena tidak ada kekuatan teknologi itu sampai detik ini, sehingga Tuhan menciptakan kita untuk saling bekerja sama sebagai makhluk sosial, dijembatani oleh darah. Satu tetes darah bisa menyelamatkan 3 nyawa orang lain. Inilah yang bisa menjadi inspirasi kepada kita semua. Kalau kita lihat lagi fungsi dan keberadaan kelembagaan ini, kalau kita lihat dari profil Palang Merah Indonesia, kalau kita lihat di struktur jumlah penduduk di Sulawesi Tenggara, kurang lebih 3,6 juta hari ini, mulai dari Kolaka Utara, Konawe sampai di Wakatobi. Saya bisa memastikan Bapak Sekretaris PMI, hampir rata-rata masyarakat umum mengenal Palang Merah ini identik dengan donor darah. Setuju tidak? Setuju. Hampir 80% masyarakat umum menerjemahkan Palang Merah Indonesia itu adalah hanya sebagian donor darah. Ternyata dari struktur fungsi keberadaan kita, donor darah itu ada di peringkat yang keempat. Yang pertama apa? Yang pertama adalah penanggulangan bencana kepada saudara-saudara kita yang terkena bencana. Kemudian yang kedua adalah penyiapan SDM sukarelawan kepada masyarakat-masyarakat terhadap garda terdepan Palang Merah. Kemudian yang ketiga adalah menjamin garansi masyarakat tentang kepedulian kesehatan. Terakhir baru transfusi darah. Nah, kegiatan hari ini adalah bukti untuk mengimplementasikan item yang kedua, adalah memastikan garda terdepan dari penanggulangan bencana itu adalah adik-adik semua yang ada hari ini. Saya beri apresiasi, tadi sudah disampaikan selama kurang lebih 5 hari. Saya baca rundown acaranya sampai jam 12 malam, tapi saya lihat hampir antusiasnya begitu tinggi. Ini adalah makna yang diberikan kepada adik-adik semua. Orang-orang yang hadir di sini adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang hadir ini digaransi semuanya itu masuk surga. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama. Kemudian daripada itu, Bapak Yusuf Kalla juga menyampaikan dalam pidatonya di beberapa waktu yang lalu bahwa Palang Merah Indonesia ini adalah bukan orientasi keuntungan, bukan orientasi bisnis atau profit oriented, tetapi kita adalah organisasi sukarela. Tetapi walaupun kita bukan organisasi orientasi pada profit seperti perusahaan saya yang saya jalani saat ini adalah Bank Batramas, itu ditugaskan oleh pemerintah daerah untuk cari keuntungan. Hadir di tengah-tengah Konawe ini memberikan bantuan pinjaman kredit kepada masyarakat Konawe, mensejahterakan Konawe, tapi di sisi lain mengejar keuntungan. Tapi beda Palang Merah Indonesia. Walaupun berbeda, tapi kita dituntut juga untuk apa? Memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat. Itu kehadiran kita adalah bagian dari untuk memberikan pelayanan-pelayanan prima untuk penanggulangan bencana tentunya atau hal-hal yang lain. Saya kurang lebih baru 5 bulan di Konawe ini setelah di SK-kan oleh Bapak Gubernur, Bapak Ali Mazi. Tapi saya sempat lihat profil dari Kabupaten Konawe ini, mungkin nanti diluruskan oleh Pak Sekretaris sebentar, bahwa dari data 2 tahun yang lalu, bahwa potensi di Konawe ini hampir hanya 3 kecamatan yang rutin tiap tahun menjadi langganan musibah banjir, yang tingginya kurang lebih di lutut sampai di pinggang, dan beberapa saudara-saudara kita hampir atapnya saja yang kelihatan. Tapi Bapak Wakil Bupati kemarin menyampaikan dari 3 kecamatan itu sekarang sudah berkembang menjadi 17 kecamatan. 2 tahun terakhir adalah trennya. Setiap hujan 3 kali 24 jam itu saudara-saudara kita di sebelah, termasuk di atas Lambuya, itu sudah menjadi langganan yang tidak bisa terhindarkan. Inilah adalah PR kita bersama. Siapa yang bisa membantu kita, siapa yang bisa
menjadi garda terdepan pada pelayanan kepada mereka adalah salah satunya kita yang ada di sini. Nanti setelah proyek di atas sana, yang kurang lebih Kementerian PUPR yang mengagendakan 4,3 triliun. Kalau tidak salah itu bendungan Pelosika ya, kalau tidak salah nanti diluruskan. Setelah itu baru bisa tuntas sehingga kita bebas banjir di tempat di Konawe ini. Sehingga siap-siap Mbak Sri, siap-siap Mbak Gita, Pak Asep untuk menjadi garda terdepan pada pelayanan di situ. Di sebelah sana juga Mbak Siska siap-siap juga untuk membantu dan menjadi garda terdepan pada pelayanan kepada masyarakat. Terakhir, karena di tengah panas ini, saya juga menyampaikan bahwa di tengah-tengah kita sudah menjadi bencana nasional berkaitan sama COVID-19 yang saat ini hampir trennya di Sulawesi Tenggara menjadi nomor urut 3 setelah DKI Jakarta dan Bali. Dan ini menjadi perhatian serius pemerintah karena kita juga doakan kemarin Bapak Wakil Gubernur saat ini sedang terpapar corona, terpapar virus dan sekarang dalam proses pengobatan di rumah sakit dan kita mudah-mudahan bisa sembuh. Dan kita juga yang hadir di sini di Kabupaten Konawe yang dulunya zona merah, mudah-mudahan bisa kita keluar dari zona yang ada. Karena Bapak Ibu sekarang sudah di dekat kita. 3 solusinya. Setelah vaksin itu belum ditemukan, maka pilihan lain tiada lain adalah menghindar. Salah satu menghindar adalah menggunakan masker, kemudian cuci tangan, tidak kontak fisik kepada teman-teman yang lain. Oleh karenanya saya mengajak adik-adik semua untuk bagaimana Palang Merah ini melakukan upaya preventif dan proses edukasi seluas-luasnya kepada masyarakat luas sehingga keberadaan kita di tengah bencana nasional ini, karena pemerintah mendaulat COVID ini adalah menjadi bencana nasional yang mengancam bukan saja Indonesia tapi berbagai penjuru dunia. Itu hal yang dapat saya sampaikan. Terakhir saya juga menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa melalui ayat Al-Mujarrad, hai manusia, saya ciptakan kamu yaitu antara laki-laki dan perempuan dengan latar belakang suku, adat, dan agama yang berbeda-beda. Tujuannya hanya satu, untuk kalian saling mengenal. Inilah yang bermakna dalam ketika bencana di luar sana, di daerah kita terjadi, maka seluruh hati nurani kita tanpa mengenal dia itu siapa, tanpa mengenal dia itu adalah keluarga kita, mengenal itu mereka adalah agama yang berbeda, tapi kita adalah satu, yaitu makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karenanya kita yang hadir pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan semua kegiatan-kegiatan kita menjadi amal ibadah buat kita semua sehingga bermanfaat buat orang lain. Kemudian saya juga mengajak Pak Sekretaris melalui pengurus Palang Merah Kabupaten Konawe, sudah saatnya melalui gerakan kemanusiaan ini untuk bahu membahu, bersinergi dan bekerja sama dengan antara lembaga. Oleh karenanya kami dari Bank Batramas siap untuk menjadi garda terdepan untuk membantu kegiatan Palang Merah di Kabupaten Konawe. Beri aplaus yang Ini dua tenda Sarnafil ini dari Direktur Operasional untuk membackup kegiatan, dan saya ditunjuk oleh Gubernur selaku Direktur Utama, tapi hati dan jiwa saya ada di Palang Merah. Saya adalah pengurus Palang Merah. Pekerjaan tambahan saya sebagai Direktur Bank. Itu sekedar untuk diketahui. Sebagai penutup, saya menyampaikan pesan kepada adik-adik semua pengurus, silakan berikan senyumanmu kepada setiap manusia, silakan berikan senyumanmu kepada semua masyarakat, tapi berikan hatimu kepada Palang Merah Indonesia.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Fasabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.